Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Salam YouTuber, semangat sukses. Pada kesempatan kali ini Kang Santri akan buat video tentang pertanyaan yang masuk kepada kami, apakah bisa mendownload video YouTube ke dalam galeri HP. Oke teman, langsung saja kita jawab. Untuk mendownload video YouTube ke dalam galeri HP, sebenarnya itu bisa dilakukan, hanya saja kegiatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran, bahkan tidak tanggung-tanggung. Pelanggaran di sini adalah masuk kategori pelanggaran yang berat. Di dalam YouTube itu ada dua jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran ringan, yang kedua adalah pelanggaran yang berat. Yang mana pelanggaran yang ringan itu pelanggaran yang tidak sampai dihapus videonya. Kemudian pelanggaran yang berat adalah pelanggaran yang video tersebut akan di-take down oleh YouTube atau dihapus oleh pihak YouTube. Contoh pelanggaran yang ringan adalah video yang mengandung klaim hak cipta. Video tersebut tidak sampai dihapus. Hanya saja jika di dalam video tersebut itu ada klaim hak cipta, maka penghasilannya akan dibagi dua, yang mana masuk kepada si pemilik video asli dan juga masuk kepada kita. Kemudian contoh pelanggaran yang berat adalah pelanggaran yang melanggar kebijakan komunitas YouTube, seperti halnya di dalam video tersebut itu mengandung kekerasan, unsur kekerasan, atau menimbulkan sara, menimbulkan kekacauan, atau juga video tersebut itu mengajak orang lain untuk melakukan pelanggaran, sebagaimana video tutorial untuk mendownload video YouTube ke dalam galeri HP. Itu juga termasuk kategori pelanggaran yang berat. Dulu itu saya sudah pernah 3 kali membuat video YouTube tentang tutorial cara mendownload video YouTube ke dalam galeri HP maupun laptop maupun komputer. Hanya saja ketiga-tiganya itu di-take down oleh pihak YouTube. Sekali lagi, itu merupakan suatu bentuk pelanggaran berat. Mau tidak mau, video tersebut harus dihapus oleh pihak YouTube. Dan di dalam pelanggaran yang berat itu, pertama, kita hanya mendapatkan peringatan dan video kita tetap dihapus. Yang kedua adalah ketika kita melakukan pelanggaran yang sama, maka selain video kita dihapus, kita juga akan mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah kita tidak bisa melakukan upload selama 1 minggu dan juga tidak bisa melakukan live streaming selama 1 minggu. Kemudian jika kita melakukan 3 kali dalam hal yang sama, yang mana pelanggaran yang kedua ini ada masa aktifnya. Masa aktifnya kurang lebih 30 hari. Kalau kita melakukan dalam jangka waktu masa aktif ini, di luar masa aktif yang sudah habis, maka kita akan mendapatkan masa aktif yang double. Hukumannya pun double, yakni tidak bisa upload selama 2 minggu dan juga tidak bisa melakukan live streaming selama 2 minggu. Kemudian masa aktifnya bertambah, asalnya 30 hari menjadi 60 hari. Kenapa kok ada masa aktif? Jika kita melakukan sekali lagi, yakni nomor keempat secara berturut-turut dalam masa aktif ini, 2, 3, kemudian yang 4 ini kita bikin lagi, maka tidak hanya video kita yang di-take down, akan tetapi channel kita pun akan di-take down oleh pihak YouTube, sehingga itu sangat beresiko. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Untuk pertanyaan tersebut, maka sudah jelas apakah boleh mendownload video YouTube ke dalam galeri HP, maka jawabannya adalah tidak boleh. Sistem YouTube itu sudah membaca bahwasanya di dalam YouTube itu tertulis tidak boleh mendownload video YouTube, apakah itu sudah izin maupun tidak izin. Dalam artian di dalam YouTube itu yang tertulis adalah tidak boleh mendownload video YouTube ke dalam galeri. Seumpama, maksudnya bagaimana sih? Seumpama kita mau mendownload video orang lain atau teman kita mendownload video teman kita, tapi kita kan sudah izin dan teman kita sudah mengizinkan, apakah itu boleh? Itu boleh sebenarnya, tapi YouTube membacanya itu suatu hal pelanggaran, ya, tidak diperbolehkan. Makanya kan kalau ada website atau ada orang lain yang mendownload video seenaknya atau video yang sudah izin kepada si pemiliknya, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya, sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu merupakan kategori kegiatan yang ilegal, yang tidak sah, yang melanggar menurut pihak YouTube. Sehingga jika ada tutorial
tentang hal yang mengarahkan ke situ, mengarahkan untuk mendownload ke dalam galeri, itu tidak diperbolehkan. Alasan YouTube tidak memperbolehkan hal tersebut itu ada dua sebab. Yang pertama adalah merugikan pihak YouTube itu sendiri, yang kedua adalah merugikan orang lain, si pemilik video. Kenapa kok bisa merugikan pihak YouTube? Ya, kalau tidak merugikan pihak YouTube bagaimana? Kita setelah kita mendownload video YouTube, itu kan kita menontonnya langsung dari laptop atau dari HP kita. Kita tidak membuka YouTube. Itu termasuk kategori merugikan YouTube. Kalau orang membuka YouTube, itu keuntungannya ada di dalam YouTube. Semakin banyak pengguna YouTube, semakin banyak orang yang menonton YouTube, menonton video YouTube, mereka itu semakin untung. Kemudian kerugian yang kedua adalah bagi konten kreator atau si pemilik video yang asli. Ya memang merugikan, bagaimana tidak merugikan? Videonya diambil secara tidak sah, videonya didownload secara sembarangan tanpa adanya izin, itu tidak diperkenankan, sehingga YouTube mencatat ini merupakan sebuah kategori pelanggaran yang berat. Jadi di sini sudah jelas ya bahwasanya untuk mendownload video YouTube ke dalam galeri HP itu merupakan kategori pelanggaran yang berat dan dilarang. Jika kita memaksakan untuk membuat tutorial hal tersebut, maka tutorial tersebut pasti akan dihapus. Dan bahkan jika kita melakukan secara berturut-turut, bisa jadi channel kita yang akan dihapus. Ya, kalau channel kita masih baru, subscribe-nya masih sedikit, viewernya masih sedikit, belum monetisasi, belum mendapatkan penghasilan, kalau dihapus tidak masalah, kita bikin lagi, kita buat baru lagi. Tapi bayangkan kalau channel kita sudah mendapatkan penghasilan dan penghasilan tersebut itu sudah lumayan, kemudian subscribe-nya sudah banyak, viewernya juga sudah banyak, apakah tidak rugi? Ya pastinya akan rugi, karena untuk membuat channel yang baru itu butuh proses, membangunnya itu butuh proses, tidak langsung ujuk-ujuk bisa mendapatkan penghasilan. Dan ini merupakan yang dicari-cari oleh para YouTuber pemula, bagaimana cara cepat untuk monetisasi, bagaimana cara menghasilkan uang di dalam YouTube. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, semangat sukses.